Analisis SWOT terkait aturan program pembentukan BUMDes atau Badan Usaha Milik Desa. Dalam dasar-dasar manajemen pemerintahan, policy making atau pembuatan kebijakan merupakan salah satu fungsi utama pemerintah selain pembangunan dan pelayanan publik. Program pembentukan BUMDes di sini merupakan hasil dari kebijakan strategis pemerintah yang tertuang dalam pasal 87 Undang-Undang Desa Nomor 6 Tahun 2014, yang artinya BUMDes di sini merupakan policy output dari proses policy making atau pembuatan kebijakan pemerintah pusat yang kemudian diteruskan dalam bentuk kebijakan teknis oleh pemerintah daerah dan desa. Nah, BUMDes merupakan lembaga usaha yang didirikan dan dikelola oleh desa itu sendiri. Program pembentukan BUMDes di sini merupakan hasil dari proses policy making pemerintah yang bertujuan untuk mendorong kemandirian dan ekonomi desa. Tujuannya adalah untuk meningkatkan perekonomian desa, membuka lapangan pekerjaan, dan mengelola potensi lokal secara mandiri yang semuanya itu bermaksud untuk sama-sama memajukan kesejahteraan masyarakat. Selain itu juga, BUMDes di sini memiliki peran strategis dalam pembangunan desa yang meliputi peningkatan layanan umum, pengelolaan aset desa, fasilitas kegiatan ekonomi produktif, dan penggerakan ekonomi desa. Pemerintah mendorong pembentukan BUMDes di sini berdasarkan pada Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 dengan tujuan menempatkan desa sebagai subjek pembangunan. Dengan adanya BUMDes, desa diharapkan tidak hanya bergantung pada bantuan pemerintah saja, tetapi mampu membangun perekonomiannya sendiri. Analisis kali ini dengan menggunakan metode analisis SWOT, Strength, Weakness, Opportunity, and Threat, diharapkan dapat melihat bagaimana program pembentukan BUMDes di sini apakah bisa dimaksimalkan dan apa saja yang perlu diwaspadai. Sebab dalam pemahaman dasar manajemen pemerintahan, setiap pengambilan keputusan itu, apalagi terhadap suatu program, perlu dianalisis kembali lebih matang. Biar apa? Agar pengambilan keputusan tersebut jadi lebih strategis, terarah, dan berbasis data yang komprehensif. Dengan menggunakan analisis SWOT di sini, kita bisa menilai sejauh mana kebijakan ini apakah efektif atau tidak, sekaligus mengkoreksi strategi pembangunan desa untuk kedepannya. Langsung saja, kita yang pertama analisis SWOT yang pertama yaitu strength atau kekuatan. Strength atau kekuatan di sini yang pertama ada pemanfaatan potensi lokal. Pemanfaatan potensi lokal merupakan salah satu kekuatan besar dari program pembentukan BUMDes di sini. Terletak pada kemampuannya dalam mengelola potensi lokal yang dimiliki di setiap desa. Setiap desa memiliki karakteristik unik dan bermacam-macam baik dari segi sumber daya alam, budaya, bahkan keterampilan masyarakat itu sendiri. Akan tetapi, sayang sekali potensi-potensi tersebut seringkali belum dikelola secara optimal atau justru dibiarkan begitu saja. Nah, melalui BUMDes ini, desa memiliki wadah yang legal dan terstruktur untuk mengelola potensi tersebut untuk menjadi sumber pendapatan ekonomi. Misalnya, desa dengan lahan pertanian yang luas, seperti produksi keripik singkong, atau bahkan pembuatan pupuk organik. Desa memiliki lokasi strategis dan keindahan alam, seperti halnya air terjun, pantai, atau hutan wisata yang bisa dikelola menjadi unit pariwisata atau sumber pendapatan bagi masyarakat desanya itu sendiri. Lebih dari itu, BUMDes juga menjadi fasilitator bagi UMKM lokal yang selama ini belum memiliki akses pasar, perizinan, atau bahkan modal. Misalnya pengrajin bambu, pembuat batik, atau produsen makanan khas desa yang bisa dibantu oleh BUMDes ini untuk memasarkan produknya secara offline di galeri desa atau secara online melalui platform digital. Yang strength yang kedua ada pendorong partisipasi dan kemandirian desa. Pada pasal 90 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa, dijelaskan bahwasanya pemerintahan provinsi ataupun daerah kabupaten atau kota mendorong perkembangan BUMDes ini dengan cara pemberian modal, pendampingan teknis, dan prioritasan dalam pengelolaan sumber daya alam. Oleh karena itu, program pembentukan BUMDes ini dapat mendorong kemandirian desa secara menyeluruh melalui partisipasi masyarakat. Hal tersebut menjadi nilai plus tersendiri bagi BUMDes ketimbang badan usaha lainnya. Karena secara prinsip, BUMDes ini pasti dikelola oleh masyarakat desa itu sendiri, bukan oleh investor luar ataupun pihak swasta lainnya. Nah, masyarakat di sini berkesempatan bukan hanya menjadi konsumen, tapi juga berkesempatan untuk menjadi pemilik, pengelola,
atau bahkan menjadi penerima manfaat dari usaha yang dijalankannya tersebut. Di sisi lain, BUMDes juga menjadikan sarana belajar dan tumbuh bagi masyarakat desa dalam hal manajemen kewirausahaan dan tata kelola usaha. Nah, melalui proses inilah masyarakat tidak hanya bergantung pada bantuan pemerintah, tetapi mulai membangun kemandirian ekonomi secara bertahap melalui badan usaha milik desa. Dengan demikian, BUMDes bukan hanya sekedar alat ekonomi saja, melainkan juga merupakan instrumen pemberdayaan sosial dan pembangunan karakter warga desa dari yang semulanya pasif menjadi aktif dan juga dari yang semulanya tergantung menjadi mandiri. Kemudian lanjut kepada analisis yang kedua, yaitu weakness atau kelemahan. Setelah tadi kita membahas perihal kekuatan terhadap program yang dicanangkan, selanjutnya pasti dalam perjalanannya suatu program tersebut ada saja hambatan-hambatan atau kelemahan yang menjadi faktor penghalang dan menjadi titik lemah berjalannya program tersebut. Yang pertama ada keterbatasan SDM. Keterbatasan kualitas dan kapasitas sumber daya manusia di tingkat desa menjadi salah satu kelemahan yang paling krusial dalam pelaksanaan dan pengelolaan BUMDes. Meski semua desa difasilitasi secara merata, akan tetapi dalam membentuk usahanya sendiri, tidak semua desa memiliki sumber daya manusia yang siap secara pengetahuan, keterampilan, dan pengalaman untuk mengelola unit usaha secara profesional. Nah, masalah SDM ini menjadi lebih kompleks ketika tidak ada mekanisme pelatihan ataupun pendampingan berkelanjutan dari pihak desanya itu sendiri atau bahkan dari pihak pemerintah. Padahal untuk membangun usaha yang sukses tidak cukup hanya dengan semangat gotong royong saja, tetapi dibutuhkan juga keahlian teknis dan manajemen yang mumpuni. Kemudian yang kedua, kelemahannya ada kurangnya pemahaman bisnis dan perencanaan usaha. BUMDes di sini sering dibentuk hanya karena dorongan pemerintah, bukan karena analisis kebutuhan dan potensi pasar yang matang. Akibatnya apa? Akibatnya jenis usaha yang dipilih itu tidak sesuai dengan kondisi lapangan atau tidak memiliki prospek pasar yang jelas, sehingga bisa dikatakan usaha tersebut tidak berkelanjutan dan tidak menghasilkan keuntungan. Kita ambil contoh seperti halnya BUMDes membangun kios atau toko kelontong di ujung desa. Program tersebut dibentuk karena dorongan dari pemerintah saja tanpa melihat potensi dan peluang hasil dari pembuatan kios tersebut. Padahal penentuan letak kios di ujung desa ini menurut analisis pasar sangat tidak strategis dan susah diakses oleh masyarakat desa. Penyebabnya warga desa lebih sering memilih pasar atau kios yang mudah aksesnya dan lebih strategis tempatnya dari rumahnya. Hal ini menunjukkan bahwasanya kurangnya pemahaman dan perencanaan usaha sangat berpengaruh terhadap indikator apakah usaha tersebut menghasilkan keuntungan atau tidak. Yang ketiga, kemudian lanjut yang ketiga, yaitu opportunity atau peluang. Analisis opportunity atau peluang di sini, meskipun pada jalannya program ini masih menghadapi berbagai tantangan, akan tetapi di balik semua itu program BUMDes ini memiliki banyak peluang yang bisa dimanfaatkan untuk memperkuat ekonomi desa dan mendukung pembangunan lokal yang berkelanjutan untuk kedepannya. Yang pertama, peluangnya itu ada perkembangan teknologi dan digitalisasi. Era saat ini yang merupakan era modernisasi, segala aspek kehidupannya itu tidak terlepas dari yang namanya digitalisasi. Digitalisasi di sini membuka peluang baru bagi BUMDes untuk memasarkan produknya secara online melalui e-commerce, media sosial, atau platform digital desa. Digitalisasi juga memungkinkan pengelola usaha yang lebih efisien, jangkauan konsumennya tidak hanya terbatas di dalam desa saja, dan bahkan bisa lebih luas di luar wilayah, bahkan sampai pasar nasional dan internasional. Peluang kedua yaitu ada tren konsumen terhadap produk lokal dan berkelanjutan. Masih ada kaitannya dengan peluang di poin pertama tadi, bahwasanya di era modern saat ini tidak terlepas dari digitalisasi. Pada era modern, istilah tren ini merupakan suatu hal yang bisa dijadikan daya tarik tersendiri bagi para konsumen. Banyak sekali konten kreator pada zaman sekarang yang lebih mengenalkan produk lokal UMKM dengan tujuan untuk menarik minat para konsumen terhadap produk lokal. Sebab hal itu juga secara tidak langsung dapat mengenalkan ciri khas dari daerah-daerah di Indonesia seperti halnya makanan khas, kerajinan tangan, atau bahkan tradisi yang memiliki nilai budaya tersendiri. Istilah tren tersebut sangat sesuai dalam membuka peluang besar dalam membangun produk desa yang kuat dan bernilai jual tinggi. Kemudian lanjut ke
peluang yang keempat, ada pemanfaatan sumber daya alam dan budaya lokal secara inovatif. Masih ada hubungannya dengan poin sebelumnya, yang mana potensi desa yang belum digarap secara optimal itu baik lahan tidur, kekayaan hayati, kearifan lokal maupun destinasi wisata tersembunyi memiliki peluang untuk mengolah potensi tersebut secara inovatif dan berkelanjutan. Sehingga desa tidak hanya menjadi konsumen pembangunan tetapi juga produsen nilai ekonomi dan budaya yang dapat dikenalkan secara lebih baik ke depannya. Dan analisis SWOT yang terakhir yaitu threat atau ancaman. Threat atau ancaman yang pertama, ada persaingan dengan pelaku usaha lain. Nah, BUMDes di sini menjalankan unit usahanya itu serupa dengan warung lokal, koperasi, atau pelaku UMKM lainnya yang berpotensi memicu konflik kepentingan dan persaingan yang tidak sehat. Hal tersebut bila tidak dikelola dengan bijak, kehadiran BUMDes di sini justru bisa menurunkan kepercayaan masyarakat lokal atau bahkan merugikan pelaku ekonomi yang sudah lebih dulu ada. Kemudian, ancaman yang kedua ada perubahan pasar dan pelaku konsumen. Pasar dan kebutuhan konsumen terus berkembang dan BUMDes yang tidak siap menghadapi perubahan ini bisa tertinggal. Misalnya, jika produk BUMDes ini tidak mengikuti standar kualitas atau tren pemasaran digital, mereka bisa kalah saing dengan produk yang lebih inovatif dan mudah diakses secara online. Nah, analisis tersebut terkait realisasi program BUMDes ini dapat diperkuat juga dengan tinjauan terhadap AAUPB atau asas-asas umum pemerintahan yang baik. Asas atau prinsip yang terkandung pada AAUPB tersebut dapat dijadikan pedoman yang dapat memastikan apakah berjalannya program tersebut dapat berjalan baik atau tidak. Sebab pada umumnya AAUPB ini tidak hanya mengatur jalannya program tersebut, akan tetapi sebagai masyarakat juga kita dapat memberikan gugatan terhadap pembentukan program tersebut bila mana dirasa merugikan. Perlu diketahui juga AAUPB ini mengandung beberapa asas, seperti halnya asas kepastian hukum, asas kebermanfaatan, asas pelayanan yang baik, dan juga masih banyak lagi asas-asas lainnya. Yang pertama kita tinjau yaitu dari asas kepentingan umum terlebih dahulu. Asas kepentingan umum terlebih dahulu bermakna bahwasanya setiap kebijakan, keputusan ataupun tindakan pemerintah harus mengutamakan yang namanya kesejahteraan umum, bukan kelompok ataupun individu lainnya. Dengan tujuan utamanya yaitu agar dapat memberikan kemanfaatan yang sebesar-besarnya bagi masyarakat. Program pembentukan BUMDes ini pada pasal 90 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 dijelaskan tujuannya yaitu untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat dan mewujudkan keadilan maupun pemerataan di lingkungan desa. Dengan tujuan yang termaktub tersebut ditinjau secara yuridis bahwasanya pembentukan program BUMDes ini masuk kepada asas umum pemerintahan yang baik, atau lebih tepatnya asas kepentingan umum yang sama-sama mementingkan kesejahteraan masyarakat bersama. Kemudian asas selanjutnya ada asas kepastian hukum. Artinya setiap proses harus terdokumentasi dan tidak bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku. Sebagaimana dasar hukum terkait pembentukan program BUMDes ini tercantum pada dasar hukum yang jelas dan tidak bertentangan. Lebih tepatnya yaitu pada pasal 87 ayat 1 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Dijelaskan pada pasal tersebut bahwasanya BUMDes ini diharapkan dapat menjadikan usaha di bidang ekonomi atau pelayanan umum yang sangat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Dan juga dijelaskan pada pasal 88 di undang-undang yang sama bahwasanya pendirian BUMDes ini merupakan hasil kesepakatan bersama melalui musyawarah desa. Dan juga asas selanjutnya ada asas kebermanfaatan. Asas ini menitik beratkan pada fungsi kemaslahatan, apakah program yang dicanangkan ini bermanfaat bagi masyarakat atau tidak. Secara konseptual dan normatif, program pembentukan dan pengelolaan BUMDes ini merupakan bagian dari praktik good governance yang mana di dalamnya ini terdapat asas-asas yang terkategorikan ke dalam asas-asas umum pemerintahan yang baik. Seperti halnya asas kepentingan umum bersama yang tadi dijelaskan, serta ada asas kebermanfaatan,
serta ada asas-asas yang mendorong terhadap transparansi dan akuntabilitas, karena BUMDes ini diwajibkan membuat laporan dan diawasi oleh pemerintahan desa serta masyarakat. Akan tetapi dalam pelaksanaan BUMDes ini juga masih banyak program-program yang belum sepenuhnya mencerminkan prinsip good governance, karena masih banyak ditemukan penyalahgunaan kewenangan oleh oknum pemerintahan desa terkait pengelolaan BUMDes ini. Kemudian masih ditemukannya kurangnya transparansi akuntabilitas dalam laporan keuangan, dan yang paling banyak ditemui yaitu minimnya partisipasi masyarakat dalam perencanaan dan mensukseskan program BUMDes ini. Akan tetapi lain daripada hal itu, program BUMDes ini sangat baik dan sangat positif untuk memajukan kesejahteraan masyarakat dan membawa masyarakat desa untuk maju ke depannya. Mungkin cukup sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan. Saya izin pamit untuk diri. Billahi fisabilil haq, fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.